Karena ibadah itu yang diterima oleh Allah, ibadah yang murni, tidak terkontaminasi dengan tujuan-tujuan yang lain. Jadi harus fokus ibadah itu terarah kepada Allah. Kalau ibadah masih tercampur dengan tujuan-tujuan yang lain, maka ibadahnya belum masuk kategori ibadah yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan ini kita akan mengkaji satu karya besar dari Al-Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Minhajul Abidin. Kitab Minhajul Abidin ini termasuk karya Imam Ghazali yang sangat fenomenal. Tapi kalau di klaster kelas 2 setelah kitab Ihya Ulumuddin, sekalipun secara klaster kitab Minhajul Abidin ini kelas 2 masih kalah populer dengan kitab Ihya Ulumuddin, akan tetapi pernyataan Al-Imam Ghazali, kitab Minhajul Abidin ini secara jurnalisme itu lebih baik daripada kitab Ihya Ulumuddin. Mari kita kaji, mudah-mudahan kajian ini menjadi manfaat sehingga para muridin naik pangkat menjadi salikin, dan dalam melaksanakan ibadah dapat melaksanakan dengan protokol ibadah yang benar, sehingga ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqulu wabillahi taufiq. Inna awwala ma yatanabbahul abdu lil ibadah wa yatajarradu li suluki tariqiha bi khatratin samawiyatin minallah wa taufiqin hosin ilahiin. Kata Al-Ghazali, taufik tempatnya adalah di kekuasaan dan kemauan Allah. Kekuasaan dan kemauan Allah ini terukur dengan ilmu Allah. Taufik itu apa? Taufik itu adalah khalqu qudrati ta'ah 'alal abdi wa tashiluhu 'alaiha. Allah menciptakan kemampuan dalam diri seorang hamba sehingga mampu melaksanakan ibadah dan dapat mudah melaksanakan ibadah secara kontinu terus-menerus. Ini kalau mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau sudah mendapat taufik, yang berat akan menjadi ringan, yang sulit akan menjadi mudah. Tanpa taufik, seorang hamba sulit rasanya terus-menerus melaksanakan ibadah, apalagi ibadah dengan baik, yang secara protokol ibadahnya sesuai dengan prosedur yang dianjurkan oleh Allah. Karena ibadah itu yang diterima oleh Allah, ibadah yang murni, tidak terkontaminasi dengan tujuan-tujuan yang lain. Jadi harus fokus ibadah itu terarah kepada Allah.
Kalau ibadah masih tercampur dengan tujuan-tujuan yang lain, maka ibadahnya belum masuk kategori ibadah yang baik. Karena Allah itu zat yang baik, yang diterima oleh Allah adalah amal yang baik. Innallah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah zat yang baik, tidak akan menerima kecuali amal yang baik. Kata Imam Ghazali, sesungguhnya pertama kali seorang hamba dapat bangkit dari lalainya untuk melaksanakan ibadah dan memurnikan tujuan dalam diri, memasuki melaksanakan ibadah dengan protokol ibadah yang benar. Kata Al-Ghazali, diawali bi khotrotin samawiyah minallah wa taufiqin hosin. Diawali dengan khotroh samawiyah. Khotroh itu artinya sentuhan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sentuhan cahaya itu menjadi getaran dalam hati. Ini yang dimaksud dengan hati mempunyai minat yang kuat, itu adalah bentuk atau efek dari sentuhan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Kalau hati sudah disentuh dengan cahaya bangsa langit, kenapa di sini bahasanya bangsa langit? Karena ada malaikat yang ditugas oleh Allah untuk menyampaikan ilham kepada seorang hamba. Ilham itu artinya ilqaul khairi, ilqalbi. Allah menjatuhkan kemauan baik di dalam hati seorang hamba. Ini yang memiliki tugas adalah malaikat mulhim. Nah, kemudian hatinya bergetar. Setelah bergetar, mempunyai keinginan untuk melaksanakan tugas semestinya seorang hamba manusia diciptakan oleh Allah. Karena kata firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin, tidak menciptakan manusia, melainkan jin dan manusia untuk menyembah padaku, kata Allah. Artinya Allah bukan tidak memperbolehkan kita mencari dunia, bukan begitu artinya. Dunia penting, karena hidup dunia dan ibadah itu sangat berkaitan dengan urusan dunia. Jadi dunia dijadikan instrumen bagaimana ibadah itu bisa sempurna. Itu. Jadi saya ulangi, khotroh samawiyah. Jadi kalau saya analogikan, khotroh itu ibarat dalam dunia teknologi kelistrikan. Khotroh itu adalah setrum plus kabelnya. Kemudian malaikat mulhim itu adalah begesernya. Kemudian Allah itu adalah gardunya. Nah, kalau Allah memiliki kehendak, sedangkan hati seorang hamba itu bagaikan lampunya. Kalau dan gardu ini tidak aktif, karena Allah itu tidak pernah tidak aktif. La ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur, aktif terus. Allah kalau berkehendak seorang hambanya mau diangkat orang yang baik, maka khotroh samawiyah ini yang diaktifkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat mulhim.
Dan caranya macam-macam. Bisa melalui nasihat sesama, bisa melalui ujian-ujian, bisa melalui, bahkan pernah terjadi ini kepada Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Khotroh samawiyah ini melalui makhluk Allah, hewan, sapi. Pernyataan Syekh Abdul Qadir, kharastu ila sawat bi yaumi Arafah. Aku waktu kecil pernah keluar ke ladang, ke sawah. Wa tabi'tu bakaratan harrasah. Aku mengikuti di belakang sapi yang sedang meladang. Pada waktu itu Syekh Abdul Qadir masih kecil. Kemudian sapi ini menegur Syekh Abdul Qadir, "Ya Abdul Qadir, ma li hadza ulikta?" Abdul Qadir, engkau diciptakan oleh Allah bukan hanya untuk bermain seperti ini. Nah, ini namanya khotroh nih, sentuhan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat mulhim. Kemudian malaikat mulhim menggunakan instrumen hewan, yaitu sapi. Maka dengan ucapan sapi tadi, Syekh Abdul Qadir kaget. Mana ada sapi bisa ngomong ya? Malihat haulikta, bukan untuk bermain seperti ini saja Syekh Abdul Qadir, engkau diciptakan oleh Allah. Akhirnya Syekh Abdul Qadir bergegas langsung pulang. Faraja'tu ila dar wa sa'idtu ila sutidar. Kemudian aku masuk rumah, aku naik ke lantai 2, dan aku lihat pada waktu itu tanggal 9 Dzul Hijjah, orang-orang sedang wukuf di Arafah. Setelah itu Syekh Abdul Qadir mencari ibunya, berkata kepada ibunya, "Bu, sejak hari ini hibahkan aku untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku akan mencari ilmu. Aku akan ziarah kepada orang-orang soleh di Baghdad." Maka ibunya terenyuh, kaget. Kok bisa sampai anak ngomong seperti ini? Akhirnya diceritakan oleh Syekh Abdul Qadir, "Bu, aku barusan mengikuti sapi yang sedang meladang. Ternyata sapi di sawah itu negor saya. Katanya bukan untuk bermain saya diciptakan oleh Allah." Akhirnya ibunya nangis, ibunya masuk ke dalam, mengambil uang 80 dinar. Ini adalah warisan dari ayahnya. Yang 40 dinar ini haknya saudaranya. Kemudian yang 40 dinar ini adalah hak waris Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian uang 40 dinar inilah yang dibawakan oleh seorang ibu kepada Syekh Abdul Qadir untuk bekal mencari ilmu ke Baghdad. Maka dijahit di bawah ketiaknya pesan ibunya, "Wahai Abdul Qadir, aku pesan satu kepada kamu, jangan sampai bohong, jangan sampai pernah bohong." Ini pesan yang sangat kolektif, pesan satu tapi ini kolektif, bisa mencakup banyak urusan. Jangan pernah bohong. Jadi ini namanya khotroh, ya. Khotroh, sentuhan cahaya. Sentuhan cahaya itu kemudian menjadi getaran dalam hati
Kalau bahasa milenial sekarang, intuisi. Intuisi itu kemudian menjelma keluar menjadi inspirasi. Ya. Menjadi inspirasi, mempunyai keinginan untuk melaksanakan tugas semestinya seorang manusia, yaitu beribadah, karena itu yang paling penting untuk bekal sangu besok di kehidupan yang sesungguhnya, yaitu di akhirat. Maka kemudian ibunya berpesan hanya satu itu, harus kamu jujur. Maka berhasil. Syekh Abdul Qadir ternyata diangkat oleh Allah menjadi wali besar, Qutbul Ghaus. Ini khotrohnya melalui instrumen sapi. Bahkan di tangan Syekh Abdul Qadir ada sebanyak berapa yang diterangkan di manaqib itu, 60 atau 70 perampok yang tobat karena kejujuran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir berjalan ke Baghdad, maka di perjalanan di tanah kosong ada perampok sedang menghadang orang-orang pedagang. Orang Arab itu biasanya kalau dagang naik unta rombongan, jadi perampok itu menghadang rombongan pedagang naik unta itu. Berhubung Syekh Abdul Qadir itu anak kecil, ya dikira tidak bawa apa-apa, tidak dihiraukan pada waktu itu. Hanya satu dari perampok itu yang menghadang Syekh Abdul Qadir. "Hei anak kecil, kau bawa apa?" Dia jawab, karena dipesan oleh ibunya tidak boleh bohong, "Saya membawa uang dinar sebanyak 40 dinar." "Mana?" "Ini, dijahit oleh ibu saya di bawah ketiak." Nah, dikira Syekh Abdul Qadir main-main. Masa ditanya kok jujur, padahal yang menanyakan adalah perampok. Kemudian dia menjauh dari Syekh Abdul Qadir, ada lagi yang datang, satu lagi. Ya Syekh Abdul Qadir jujur jawab terus terang, "Saya bawa uang dinar 40 dinar." Kemudian dikira juga bohong. Akhirnya dilaporkan oleh keduanya ini kepada pimpinan perampok. Saya heran kok ada anak ditanya kok ngakunya jujur. Ya. Akhirnya coba mana anaknya? Bawa ke sini, kata pimpinan perampok itu. Dibawa, ditanya oleh pimpinan itu, "Le, kamu bawa apa?" "Bawa uang 40 dinar." "Mau kemana?" "Saya mau mencari ilmu ke Baghdad." "Mana uangnya?" "Ini, dijahit oleh ibu." "Loh, kamu kok bisa ngaku terus terang seperti ini?" "Oh, saya dipesan satu oleh ibu, jangan sampai bohong. Jadi saya tidak berani bohong. Padahal secara fikih itu boleh bohong, ya, demi keselamatan diri dan keselamatan harta. Tapi karena pesannya satu, harus jujur, Syekh Abdul Qadir tidak berani bohong. Akhirnya, waduh, sampean ibu, janji ibunya saja kamu jaga. Saya bertahun-tahun gak pernah menepati janji Allah Tuhan saya, kata ketua perampok itu, kata pimpinan perampok itu. Jadi dengan demikian, jadi ini atas perampok juga datang khotroh samawiyah melalui kejujuran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hatinya bergetar, anak kecil seperti ini kok sudah menjadi orang yang baik, orang soleh, mau berkata jujur terus terang. Saya bertahun-tahun tidak pernah jujur, kata pimpinan perampok itu. Maka bertobatlah pimpinan perampok itu, menyatakan di hadapan Syekh Abdul Qadir yang masih kecil,
Maka kata anak buahnya perampok, sampean jadi pimpinan saya dalam merampok, sekarang sampean tobat, saya juga ikut tobat. Maka jadilah keseluruhan perampok itu menjadi waliullah, fasoru min auliya illah, semua menjadi walinya Allah. Itu lantaran khotroh samawiyah. Jadi apapun ibadah ini kalau tidak mendapat khotroh, tapi kata Imam Ghazali, nah ini kalau dilihat dari bahasa yatanabbahu ini faedahnya adalah litakalluf. Ini menunjukkan pertama kali kita melakukan apapun itu harus dengan cara memaksa. Karena berperang dulu dengan hawa nafsu. Mau ibadah mau dilakukan dengan baik, harus dipaksa terlebih dulu. Nah nanti dengan pemaksaan ini terus menerus, kalau khotroh samawiyah dan taufikin khosin ilahiyin ini datang, maka pemaksaan itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi enak, mau ibadah itu enak. Bahkan tidak melakukan ibadah itu seperti punya hutang. Ya, tidak melakukan ibadah dengan baik, dengan ikhlas, itu tidak bisa. Karena sudah disentuh oleh khotroh samawiyah dan mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan kalian semua mendapat khotroh samawiyah melalui kajian kitab ini, sehingga yang kita lakukan dari ibadah, sekalipun sekarang karena ini masih pemula, masih awal-awal, sekalipun kurang ikhlas tidak apa-apa ya. Mencari ilmu pun kata Imam Ghazali tidak apa-apa, tidak ikhlas, harus dilaksanakan saja. Lah nanti ilmu itulah yang membawa kita ke arah keikhlasan itu. Kata Al-Ghazali, tolabtul ilma li ghairillah. Aku juga begitu. Pertama kali awal-awal mencari ilmu tidak lillah. Fa'abal ilmu ayakuna illa lillah. Tapi ilmu kemudian yang didapatku, kata Imam Ghazali, itu yang tidak mau. Diajak untuk tidak lillah, tidak mau. Jadi ilmu kemudian yang mengajak harus ikhlas. Makanya kan juga banyak ulama, padahal dalam Al-Quran kabura maktan indallah, mata kuluna, gimana itu ayatnya? Jadi maksudnya akan mendapat siksaan yang sangat dahsyat orang yang berperintah tapi tidak melaksanakan. Tapi kata ulama, muru wa ilam taf'al, perintahlah kamu sekalipun tidak melaksanakan. Karena perintah ini kan amar ma'ruf itu kewajiban. Nah, ikhlas pertama tidak apa-apa, nanti malu sendiri ya. Kalau khotroh sudah datang dari Allah, untuk apa saya kalau tidak ikhlas yang saya lakukan itu. Nah, itu namanya kalau ada sentuhan khotroh sama. Jadi yatanabbahu ini faedahna litakalluf. Litakalluf itu harus melalui usaha. Khotroh ini masdar marroh, sekali sentuhan. Jadi sekali sentuhan disorot hatinya, maka kemudian hati itu menjadi jembar, menjadi lentera, menjadi bersinar, sehingga yang baik dan yang buruk itu kelihatan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi jiwa ini sebetulnya di jiwa manusia itu isinya fujur dan takwa. Tapi kalau sudah disorot dengan cahaya dari Allah, cahaya keimanan, maka yang fujur ini nanti ditinggalkan, kemudian yang takwa ini harus yang terus dilakukan. Begitu. Jadi
khotroh samawiyah. Khotroh ini masdar marroh, wapak latun 5 rotin kajalsah. Khotroh, 1 kali sentuhan dari malaikat mulhim dan taufik khos. Ini kata-katanya Imam Ghazali ini sangat mengandung rahasia yang sangat kecil. Kenapa ada kata-kata taufikin khosin? Nah ini karena Allah memberi taufik itu juga kan integrasi dengan ilmu Allah. Oh, ini taufiknya misalnya bobotnya 10%, 20%, 30%. Makanya kemudian dari sini wali itu terstruktur pangkatnya. Ada yang kutub, ada yang abdal, ada yang afrod. Nah, karena Allah memberi kemampuan tidak sama. Faddala ba'duhum ala ba'din, tidak mungkin sama. Nah, taufikin khosin ini ya melihat manusia kalau usahanya banyak, maka taufiknya nanti oleh Allah dikasih banyak. Oh, ini kuat banyak, ya maka ibadahnya banyak. Kalau ibadahnya banyak, ya pangkatnya tinggi. Al-imdad bi qadril istidad. Jadi pertolongan itu sesuai dengan persiapan. Yes. Jadi awal-awal kata Imam Ghazali, orang bangkit melaksanakan ibadah, kemudian ibadahnya dilakukan dengan cara yang baik, itu merupakan objek dari khotroh samawiyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taufik yang khusus bangsa Tuhan. Kalau tidak ada usaha, khotroh ini ya sulit mau turun. Usaha dulu, nanti khotroh ini akan turun. Jadi usaha itu adalah objeknya, kemudian khotroh itu adalah subjeknya, begitu. Wa asara ilahi sahibu syar'i salawatullah salamu alaihi qala innan nura idza dakhalal qalba infasaha wan syaraha. Sahibu syar'i yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarah bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya cahaya apabila turun ke dalam hati. Oh, ini ada ayat ya sebelumnya. Wa huwa al makna bi qauli subhanahu wa ta'ala taufikin khos. Ini yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa ta'ala, apaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih. Apakah maka siapa saja yang oleh Allah hatinya dijembarkan oleh Allah, disinarkan oleh Allah untuk menerima Islam dan syariat Islam, maka orang itu ada di arah cahaya dari Tuhannya. Nah, di sini sodrohu niki, kata-kata sodrohu niki majas. Ya, min dikril madrub wa iradati dzarfi. Yang dimaksud adalah hati. Dada itu wadahnya hati. Maka yang disebut wadahnya, kemudian yang dimaksud oleh Allah adalah hatinya. Ini namanya majas, min dikril madrub wa iradatil min dzikril dzarfi wa iradatil madrub. Yang disebut adalah wadahnya, tapi yang dimaksud adalah isinya. Kemudian atas ayat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarah, sesungguhnya cahaya ilahi apabila masuk ke dalam hati infasahawan saroha, maka hati itu menjadi jembar, menjadi luas dan bersinar. Kalau hati ini luas dan bersinar, maka semua kelihatan. Yang tidak baik kelihatan, yang baik kelihatan. Sehingga yang diambil yang baik, yang tidak baik tidak diambil. Karena sudah hatinya
disinari oleh cahaya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi yang fujur dibuang, ditinggalkan, yang takwa dilaksanakan. Itu kalau tidak mendapat sinar dari Allah tidak bisa. Kemudian Rasulullah ditanya oleh sahabat, hal lidzalik min alamatin yu'rafu biha, wahai Rasul, apakah tanda orang dicahayai, disinari imannya oleh Allah, kemudian dadanya kata sampean menjadi jembar, apa tandanya? Pembedanya apa? Hati yang dicahayai oleh sinar dari Allah dan yang tidak, itu pembedanya apa? Rasul ditanya, jawaban Kanjeng Nabi, qala at-tajafi andaril gurur. Pertama, orang yang disinari hatinya oleh Allah, at-tajafi andaril gurur. Orang itu pasti memiliki jiwa tajafi. Tajafi itu relax. Relax itu enjoy. Enjoy itu tidak kalap, tidak panik, gampang. Andaril gurur menghadapi kehidupan duniawi yang penuh tipu daya. Jadi enjoy, relax, tidak menganggap hal yang sangat sensitif, yang sangat penting tidak, yang sangat urgen tidak. Ya, jadi at-tajafi, relax, enjoy, gampangan. Sebab itu tidak seberapa penting, ya. Itu tanda hatinya sudah menjadi lentera, hatinya bersinar. Kemudian wal inabah ila daril khulud, orientasinya itu kembali kepada desa yang kekal, akhirat maksudnya. Kalau di dunia itu sebentar kan, ukurannya ya seumur manusia. Kalau 60 ya 60 sudah meninggalkan dunia. Makanya kata sahabat Abdullah bin Umar, idza amsaita fala tanduril masa, wa idza amsaita fala tanduris sabah. Jadi engkau kalau masuk waktu pagi, maka engkau jangan menunggu waktu sore. Ya, pagi itu harus dioptimalkan untuk diisi dengan hal-hal yang positif. Karena kamu durung karuan sampai hidup waktu sore. Kalau kamu menemui waktu, memasuki waktu pagi, maka engkau jangan tunggu waktu sore. Pagi itu kamu harus isi dengan ibadah, dengan ketakwaan kepada Allah, dengan hal-hal yang positif. Jangan kamu membayangkan masih menemukan waktu pagi. Makanya dalam hadis Nabi itu, ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Kamu berbuat untuk dunia kamu seakan-akan kamu mau hidup selama-lamanya. Kalau mau hidup selama-lamanya, enjoy. Besok masih hidup, ya sekarang ya sekarang. Yang penting sekarang. Besok mau hidup, kalau hidup rezekinya masih ada. Ya, itu kalau urusan dunia. Kalau urusan akhirat, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gonta. Kalau urusan akhirat seakan-akan besok kamu sudah mati. Maka waktu yang ada itu dioptimalkan untuk diisi ibadah, untuk diisi mencari perbekalan hidup di akhirat, karena sudah tidak akan hidup lagi besok. Nah, seperti itu. Ini mudah-mudahan kajian ini menjadi manfaat sehingga bisa merubah kelakuan kita, sehingga sesuai dengan protokol ibadah yang benar, sehingga tidak sia-sia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.